Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kembali ke situ. Al-ayah Sadaqah Habib. Ayah bunda jamaah Masjid Nurul Huda Taman Kedaung, saya mencintai semua karena Allah. Uhibbukum jami'an fillah. Jawabnya apa? Jawabnya apa? Taman Kedaung jawab gitu. Aku juga gitu loh. Aku mencintai semua karena Allah. Jawabannya apa? Biar mesra. Alhamdulillah, kangen saya terobati. Kenapa selalu kangen saya di sini ya? Karena ibunya kompak, bapaknya kompak. Terus subuh selesai langsung siapin makanan. Gimana nggak bikin rindu ya? Masya Allah. Bu, kalau bisa nggak kedengaran suara piringnya, bisa nggak? Bapaknya nengok semua soalnya ini. Apa kabar ayah bunda semuanya? Bilang alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat? Jawabnya alhamdulillah. Khairud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah itu udah mencakup semua perkara, semua hal. Baik itu lisan, baik itu pikiran, hati dan jiwa. Alhamdulillah suamiku pulang. Alhamdulillah suamiku pulang. Itu sudah memikirkan dia datang dengan sehat. Alhamdulillah raganya pun alhamdulillah, bawa duit alhamdulillah, mobilnya selamat alhamdulillah. Alhamdulillah itulah masya Allah luar biasa. Maka khairud du'a alhamdulillah. Tapi beda kalau alhamdulillahnya ibu pulang bapak terlambat manyun alhamdulillah pulang juga. Beda apa enggak tuh? Hah? Apa bedanya? Hah? Kesel. Alhamdulillahnya kesel. Jangan dong. Dengan senyum alhamdulillah suamiku pulang alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Kalahkan suara piring alhamdulillah. Walaupun pakai masker bisa kenceng kan alhamdulillah. Bersyukur. Kalau saya bilang asik, jempol ke depan bilang jos. Asik. Bilang jos, asik. Gitu dah. Pagi ini temanya adalah jalan cinta, ketenangan dan kesenangan. Tinjauan tauhid, perspektif tauhid. Maka tema besarnya adalah Majelis Singgasana Cinta Tauhid bersama Dai Asyik. Alhamdulillah. Kurang semangat terus nih alhamdulillah. Jangan diulang, langsung lillah aja alhamdulillah. Asik. Bentar. Yang lagi makan jangan ngomong jos muncrat. Pagi subuh yang penuh dengan kemenangan. Kita sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa sebanyak buih lautan.
Kalau yakin diampuni. Kenapa? Kita sudah istighfar setelah sholat 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Sunnahnya 10 kali subuh dan maghrib. Cuma karena mau pengajian singkat 3 kali saja. Setelah itu Allahumma ajinna minan 3 kali. Terus setelah itu Allahumma antas salam. Setelah itu subhanallah, subhanallah 3 kali. Alhamdulillah 3 kali. Kemudian Allahu akbar, akbar 3 kali. Setelah itu lanjut dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Maka seluruh dosa sebanyak buih di lautan Allah hapus. Alhamdulillah. Kita bersyukur pagi ini yang ikut zikir tadi sebentar tadi dan doa pendek tadi itu, insya Allah sudah menghapus dosa-dosa yang banyaknya sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah. Kok kurang semangat udah dihapus dosanya? Alhamdulillah. Asik. Ini bukan ucapan sembarangan walaupun saya ajak seperti ini, tapi itu doa terbaik adalah ucapan alhamdulillah. Jos menunjuk. Jangan muncrat Pak kami makanan. Menunjukkan semangat dan menunjukkan tasyakur kepada Allah. Hidup harus semangat, hidup harus lebih baik. Makanya jos itu arti dari tenang, senang dan semangat. Asyik. Itu nunjukin semangat itu berarti bersyukur. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Hadis riwayat Muslim. Ikhris, semangatlah. Ngapain? Ala ma yanfa'uka, untuk menjemput, mengambil, ya, mencari, mengayuh apa yang manfaat buat kamu. Ala ma yanfa'uka, semangat untuk mencari, menjemput rezeki, semangat nyari jodoh bagi yang dan bagi yang duda. Ngapain duda melulu? Ustadz umur 60 tahun cari. Tapi kan saya hidupnya tinggal mindset. Apa itu? Makan aset. Kalau saya sekarang mantap makan tabungan, karena nggak ada kajian, nggak ada ngajar, semuanya stop. Makanya alhamdulillah ini saya bahagia, syukur alhamdulillah. Pulang insya Allah dikasih makanan. Pikiran kok baik banget. Amplop. Kagak, saya demi Allah nggak makan amplop. Dan Ustadz haram makan amplop. Itu yang ngomong ibu ya. Saya nggak ngomong isinya amplop. Yang penting doku. Enggak ya. Enggak. Kenapa? Karena Allah udah jamin. Wallahu yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah ya menghendaki atau Allah memberi rizki bagi orang yang dikehendaki. Jadi kalau belum rizkinya tidak akan sampai. Maka hidup tenang. Kenapa? Rizki tidak akan salah alamat, betul? Jawabannya mana? Rizki tidak akan salah alamat, betul? Walaupun itu taksi, walaupun itu angkot, lari kenceng, kalau belum dapat penumpang tidak akan dapat. Tapi yang santai, sholat duha dulu mampir di Al-Ikhwaniyah. Kalau sini kejauhan Pak. Al-Ikhwaniyah, sholat 2 rakaat, 4 rakaat. Apa namanya itu? Duha, berdoa, mobil parkir di luar masjid, kemudian jalan bismillah ya Allah. In sa'altani a'taituka, in da'autani qabiltuka, in salimta razaqtulaka. Itu janjimu. Kalau aku minta kau beri. Kalau aku minta kau beri. Kalau kau berdoa aku kabulkan. Dan kalau berserah,
usahanya semangat, sholatnya dikerjakan, bismillah rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka begitu jalan penumpang bawanya banyak, dan mas saya borong kemana? Ke daerah sekitar Ciater. Toh numpang satu cuma 7.000, 8.000, 5 orang. Ini ternyata diborong. Ada bawa belanjaan, dah 50 mas sampai ke rumah. Oh, wallahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Bagaimana supaya hidup tenang? Ini kita cari tenang. Senang otomatis ikut. Kalau tenang yang dicari, maka senang ikut. Bapak ingat gak saya di sini mulai kapan saya di sini di masjid ini? Hah? Jawabnya pas sudah lama dan saya ketemu orang-orang makin pada tua. Tapi kok saya begini aja? Kenapa coba? Tenang, hidup dijamin oleh Allah SWT. Nanti jodohku dokter, dapat dokter. Nanti tinggal BSD, dapat rumah BSD. Nanti saya WA Pak itu deh, Pak Haryanto, Pak, minggu ketiga kosong, isi Ustaz. Alhamdulillah, tuh rezeki mah datang sendiri, nggak usah dicari-cari. Alhamdulillah, asik. Kurang kenceng, alhamdulillah, asik. Itu nunjukin syukur, asik. Yes, Dikasih hadisnya udah, ikhris, semangat. Ala ma yanfa'uka, mencari, mengejar apa yang manfaat buat kamu. Ini kan manfaat. Dapat semangat pagi, ilmu, tauhid tentang bagaimana tenang. Kalau bahasa Jawanya tenang itu apa? Nerimo ing pandum. Apa itu Jawa? Artinya apa itu? Menerima ridho terhadap apa yang Allah beri. Jadi gak usah mikir yang susah-susah. Tenang, maka akan senang. Ayatnya ada? Ada. Huwallazi, sama-sama. Anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanihim ma'a imanihim imanam ma'a imanihim, sorry salah, imanam ma'a imanihim. Ulangi. Nah itu, dialah Allah yang menghunjamkan rasa tenang. Jadi yang bikin tenang itu Allah. Dari mana datangnya? Dengan cara apa? Caranya adalah dengan cara Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menghunjamkan rasa tenang ke dalam hati orang-orang yang beriman. Tanya saya, jawab Bapak Ibu, siapa yang ngasih ketenangan? Allah. Jawab, siapa ngasih ketenangan? Allah. Istri ngasih apa enggak? Malah bikin dia yang jawab. Senang belum tentu tenang ya. Makanya nanti senang itu belakangan. Tenang dulu. Kalau udah tenang tuh damai hidup, bahagia, dan gak sakit-sakit. Alhamdulillah. Ya kalau bisa jangan makan dulu lah. Itu gak adil. Situ makan saya ngomong, tega bener. Ya nanti kan ada waktu bareng kita makan. Yang udah di mulut telan, tangan taruh, minum dulu biar gak seret. Ya gitu kita makan bareng aja. Ya, jangan makan dulu walaupun ada makanan. Kenapa? Jangankan makan, gini bolpen, ketok-ketok aja nggak boleh. Itu adabnya orang ngaji. Ini kebiasaan aja. Ibu-ibu nanti selesai makan bareng hadap-hadapan jarak jauh kan keren. Dibagi makan, ngeselin ibu-ibu. Semangat ya. Ya udah nggak apa-apa lanjutin, tapi jangan makan dulu ya. Baik, makasih, mohon maaf, saya mohon maaf. Yang sudah di mulut lanjutkan kalian, yang belum jangan dulu ya.
Supaya apa? Matanya itu ke depan dan telinganya dengerin, kemudian perhatiannya juga ke podium ke depan. Coba saya bilang asik. Kalau lagi makan gimana? Dikasih tahu. Ya udah di hari ini saya maafkan. Besok kalau ada kasih makan begini saya turun. Baik, saya lanjut lagi. Allah yang bikin kita ya maka minta ketenangan dari Allah. Minta rizki Allah. Mencari apa Allah? Iyyaka na'budu ihdinas shirat. Kepadamu lah ya Allah aku menyembah, padamu ya aku minta tolong, mohon pertolongan, aku berdoa, baru ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau udah ibadah dengan baik, minta kepada Allah, lalu minta lurus jalan yang lurus dan dijauhkan dari kedoliman, kemurkaan, dan minta dekat dengan orang-orang yang kasih rahmat, maka hidup akan tenang. Ternyata jalan yang pertama dan utama yaitu iman. Apa Pak Bu? Semakin percaya kepada Allah, hidup semakin tenang. Jawabnya tenang. Jawabnya tenang. Semakin yakin kepada Allah, hidup semakin tenang. Semakin dekat dengan Allah, hidup semakin tenang. Ibadah makin cakep, hidup makin tenang. Semakin ke masjid, hidup makin tenang. Ada corona, yakin Allah tolong, hidup makin tenang. Kok bisa begitu? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Surahnya surah An-Nahl surah 16 ayatnya 97. Oh, udah berisik piringnya, mulutnya juga. Ikuti ngaji biar nggak ngantuk, nggak bisa ikut. Makanya yang akan ikut ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Sini nggak ada suara makan. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah. Dengerin baik-baik terjemahannya. Ya, pemirsa di IG, Instagram langsung. Man amila sing sapa wonge ngamal. Solihan amale kang soleh. Ada soleh sini? Min dzakarin au untha. Sing ngerjak iki wong lanang apa wong wedok, laki atau perempuan, lalu dia beriman, yakin. Siapa orang yang beriman, laki atau perempuan, dia percaya sama Allah. Pekerjaannya karena Allah, dikerjakan untuk Allah, lillah, ikhlas, ridho. Laki atau perempuan, dia beriman, dia yakin, dia percaya sama Allah, makin kuat keyakinannya. Falanuhyiyannahu, maka pasti kami jadikan hidupnya hayatan thayyibah, hidup kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, kehidupan yang Allah jamin. Corona biarin aja. Jawabnya begitu. Corona yang penting dua. Satu, yakin ini adalah karunia Allah. Bagi orang mukmin ini bukan sesuatu yang menghancurkan, tapi karunia. Kalau dia kena, udah usaha lalu meninggal, dia udah usaha pakai masker, berjarak dengan orang, cuci tangan, ibadah dengan baik secara rohaninya, jasmaninya menjaga seperti ini, protokol kesehatan diikuti, lalu kena juga. Matinya insya Allah husnul, matinya insya Allah syah. Jadi gak usah takut, karena mati tidak mati itu urusan Allah.
Yang paling penting adalah man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Kerjakan dengan baik, ikuti protokolnya. Ibadah dengan baik, ikuti protokol Allah dan Rasulnya. Kerjakan dengan baik. Jangan jauh masjid. Tapi jaga aturan yang Allah kasih, Rasulullah kasih, pemerintah kasih. Ikuti. Setelah itu apa? Serahkan pada Allah. Penuh dengan keyakinan. Allah akan selamatkan. Walaupun tinggal di tengah hutan, gak kontak sama orang. Bisa gak virus corona sampai ke dia? Bisa apa enggak? Kan Allah yang bikin. Gak perlu dititipin orang. Lah Cina sama Indonesia kan jauhnya minta ampun, lewat pegunungan, lewat lautan. Kok ya bisa nyampe ke sini? Dengan cepat 2 jam nyampe. Ya. Belalang dari Afrika ke Cina kok bisa nyampe? Halo? Kalau Allah nggak kasih, tidak akan sampai. Maka keyakinan yang makin cakep bikin hati tenang. Ibu, Bu, saya manggilnya keras. Ibu, jawabnya keras juga. Jangan Bu, kalau gitu. Nah, Ibu, itu ngikutin. Itu kan juga sholat juga sama. Udah sering saya sampaikan tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nadanya ikut apa enggak? Coba kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nadanya kan ikut. Bu, Ibu, Ibu. Nah, nada yang sama itu Allah perintahkan. Kalau Allah lewat muadzin hayya 'alas shalah, ya segera penuhi panggilan Allah. Kalau kau ingin menang, ingin bahagia, ingin sukses, sholat. Bergerak, jalan, baru hayya 'ala, kau akan dapat kemenangan, kesuksesan, bahkan selamat dari apapun. Ya sholat. Emangnya daya asik bisa ngomong gitu ada dasarnya? Ya ada. Kan sebelum kesini gak belajar dulu, baca Al-Quran dulu. Coba lihat surah Toha ayat 132. Rizki Allah jamin bagi orang yang ibadahnya sholatnya bagus, keluarganya ibadahnya bagus, bapak bawa anak mudanya, anak-anaknya. Jangan cuma kakek nenek doang di masjid. Jangan ada alasan lagi masjidnya tinggi, naiknya susah. Itu mah alasan ada aja. Enggak ada AC-nya. Sekarang udah ada AC, enggak masjid juga. Itu alasan aja. Betul enggak? Enggak masjid corona, alasan aja. Kalau mati juga. Tahu pakai ada janur kuning itu nikah. Ada apa? Darah kuning. Siapa yang mati? Pak itu. Kok nggak pernah ke masjid? Ya udah, sholat aja sendiri, ke kuburan sendiri. Ada yang begitu. Ke masjid juga akhirnya, tapi datang ke masjidnya dipotong dan duduknya tempatnya di depan imam. Mau yang mana Pak? Sholatnya di belakang imam apa di depan imam? Jawab. Kalau depan imam ya udah pulang, meninggal kemudian digotong ke sini, taruh depan imam. Tuh, udah, kalau udah begitu apa yang bisa dikerjakan? Enggak ada. Tentu anaknya mau doain orang tuanya. Anak sekarang lebih baik dengan tangannya handphone daripada doa. Allahumma ighfir, Allahumma arham, Allahumma ighfir. Itu kan cuma 35 1 menit, enggak sampai 5 menit. Ya Allahumma ighfirli wali walidayya dan seterusnya. Itu kan cuma berapa detik. Tapi jarang yang begitu. Toha 132. Ikuti saya. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu
taqwa. Jelas gak tuh? Maka perintahkan dan perintahkanlah keluargamu menegakkan sholat. Bersabarlah dalam penegakan sholat dalam keluarga. Memang berat. Wastabir alaiha, itu sabar yang paling tinggi. Bukan lagi usbur, bukan lagi isbir, tapi wastabir. Wah, itu kalau dalam bahasa Arab nanti tanya Ustadz Ali. Kalau saya minta mohon maaf, maklum Pak, SMP, SMA, fisika, kuliah di Usuluddin, jauh banget kan? Lalu jadi dai, gue bingung. Ceramahnya gimana? Campur-campur, menggunakan otak kanan. Ya, yang saya sering menggunakan otak kanan. Saya akan haji insyaallah sekian tahun. Saya akan beli mobil, saya akan beli rumah, saya akan anak-anak saya akan masuk di tempat-tempat yang bagus. Itu otak kanan semua dengan keyakinan kepada Allah. Dan alhamdulillah itu terjadi semua. Pertama Unpad masuk lulus, nikah udah. Saya undang kan sini 5 orang ya. Datang enggak? Lupa. Yang kedua masuk UIN. Yang ketiga di UI. Unpad, UIN, UI. Alhamdulillah. Orang pada nanya, rahasianya apa? Rahasianya Allah. Siapa yang masukin? Allah. Anak-anak Ustaz pintar apa enggak? Wallahu a'lam. Yang penting masuk dengan mudah karena izin. Saya senang apa enggak? Senang. Kalau enggak diterima juga senang. Diterima makin senang. Alhamdulillah. Tapi yang penting selama TK, SD, SMP, SMA mereka semua ditempatkan di tempat belajar yang di situ agama diajarkan. Di boarding school, SD-nya IT, SMP, SMA-nya adalah di boarding school. Bahasanya orang sekarang, dulu pesantren. Orang kampung saya mondok. Kalau anak-anak zaman now boarding school, pesantren. Mikirannya pesantren itu adalah tempat yang kumuh, masak dewek, nyuci dewek. Enggak, nyucinya laundry. Makanya pesantren pulangnya kok makin manis aja, makin bersih. Kalau dulu mah buluk. Mandi di kali ya. Sekarang mah ruangannya juga ber-AC. Bayarnya jangan tanya. Masuknya 75 juta. Bulanannya 6 juta. Wow. Bisa bayar apa enggak? Wallahu yabsutur rizqa liman yasha. Ibadah yang dibagusin tadi, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir. Kamu sabar. Ajak ingatan terus. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rezeki dari kalian. Tapi apa? Nahnu narzuquka. Kamilah yang menetapkan, memberi rezeki buat kalian. Siapa ngasih rezeki? Nahnu narzuquka. Kamilah yang berikan rezeki. Gak usah takut. Gunakan otak kanan. Tauhid naikkan. Allah yang kasih. Wal aqibatu littaqwa. Dan itu terjadi akibat dari ketakwaan hamba kepada Allah. Akibat ketakwaan salah satunya adalah ibadah sholatnya tegak di rumah masing-masing. Setelah itu jodoh datang. Saya senang cerita Tarus bin Hikmah. Lagi wisuda Ramadan dulu tahun lalu saya ceritain juga ini. Lagi wisuda selesai ada cowok datang sama ibunya. Coba tuh. Siapa nih? Anu ya, siapa? Anu. Apa itu Anu? Anu. Oh, oke. Nanti malam saya undang makan di restoran. Saya undang keluarganya makan ketemu. Kamu senang sama anak saya? Kamu mau gak? Mau nikah. Saya baru semester 8. Om, saya minta nikah. Bukan semester 8, 9, 10. Sekarang masih kuliah. Skripsi. Udah punya istri anak saya. Anak saya kerja. Dia masih kuliah. Ya orang jodoh. Nikahin. Sekarang anak saya sudah punya gaji, punya mobil. Suaminya belum. Gak apa-apa. Rezeki datang dari tuh, pakai otak kanan tauhid. Jadi nggak usah takut. Alhamdulillah. Asik. Ini senang saya ceritain kenapa? Biar memotivasi orang. Kalau anak udah gede, calon sarjana semester 7-8, ada yang cowok datang, ntar. Ya kalau mau, ntar dicari yang lain. Gimana lo?
Apalagi kayak Ustadz Ali nih pinter agama. Orang tua, calon mertua seneng. Kerjanya apa? Kerjanya menjadi pegawai Allah. Ngapain? Marbot. Saya mau adzin dulu. Ya Allah pengen jadi dosen jadi. Ya Allah pengen jadi dadi. Ya Allah pengen jadi jadi. Haji 10 tahun lagi berangkat. Ibadah sholatnya diperbaiki dalam keluarga, hidup tenang, Allah jamin rezekinya. Alhamdulillah. Itu secara khusus sholatnya Al-Toha 132. Secara umum An-Nahl ayat 97 tadi, yaitu apa? Man amila sholehan. Kerjain aja amal soleh. Dikerjakan karena Allah, iman karena Allah, laki perempuan. Maka falanuhyanahu, ini pasti. Falanuhyanahu, maka pasti kami jamin hidupnya baik. Saya nggak percaya sama Allah. Kalau bapak udah usaha amal soleh, sholatnya bagus, sedekahnya tiap pagi nggak ditinggalkan, protokol dikerjakan, masa ya nggak selamat? Secara logikanya selamat apa enggak? Sama. Kenapa? Karena saya ulangi lagi, menghadapi corona itu dengan corona lagi. Coba jawab bapak ya, corona gitu. Menghadapi corona dengan corona lagi. Coba dengerin corona, C-nya ceria, hadapi dengan tenang, damai, bahagia. Ngapain? Corona makhluk Allah, saya makhluk Allah. Kalau Allah nggak masukin ke saya nggak akan nyampe, walaupun ngobrol sama orang dekat yang kena corona. Kalau Allah nggak takdirkan kena, nggak akan kena, betul? Tetapi tetap jaga, tetap pakai. C ceria, jangan aduh kena nanti ada ke pasar nggak berani, ini nggak berani. Kenapa? Takut. Itu udah sakit duluan dia, stres, darah naik tinggi, mati. Nggak kena corona mati. Kenapa? Pikirannya yang stres, kacau balau, itu akan mengantarkan mudah sakit. Kenapa? Imunitas turun. Begitu virus masuk langsung kena, paru-paru makan. Tapi kalau imunitas kita kuat, virus apapun akan mati, lemah. Dalam tubuh kita ada antibodi yang melawan itu semua. Maka senangkan. Di dalam otak kita ada namanya hipotalamus. Saya orang fisika, belajar biologi, belajar fisika, belajar kimia. Ada hipotalamus di otak kita, kecil segini pak. Itu kerjanya merintahkan tubuh. Dan dia menunggu perintah kita. Apa perintahnya? Hei hipotalamus, mau puasa nih besok. Hipotalamus ngomong sama tubuh kita. Hei tubuh, lo besok puasa, kuat ya. Niat itu. Ibu lupa sahur, bangun-bangun jam adzan, udah niat malam nggak sahur, niat puasa, kuat apa nggak seharian? Jawab, kuat apa nggak? Tapi kalau nggak niat, kuat apa nggak? Tubuh itu udah perintahin besok lo puasa. Allah kasih lupa nggak bangun, kuat. Kenapa? Karena sahur itu bukan cuma mencari berkahnya. Tapi kalau lupa, Allah yang jamin juga. Lupa itu kan dari Allah. Kuat. Kenapa? Tubuh diperintahin itu tenang dia. Nah cowok kayaknya keren nih, cakep, ahli Al-Quran, ngaji nih, muadzin nih. Aku suka sama dia, ya Allah. Lalu ngomong, ya Allah, ku suka dia, cinta dia, sayang dia. Allah sampai nggak cintanya kepada dia? Begitu ketemu, sampai nggak cintanya? Sampai tahu-tahu nyut. Ya Allah, ketika aku melihatmu mas, tarafraf qalbi, hatiku bergetar, ingin aku minang kamu. Dengan apa mas? Bismillah. Lalu orang tuanya nerima, tapi kan dia cuma mau adzan, biarin. Rezeki Allah jamin nanti mau nikah. Masa ya 5 orang kayak di sini nggak mau jamin pernikahannya? Hah? Di KUA tulis menikah di KUA gratis. Menikah di rumah 600.000. Betul? Kan saya udah daftar anak begitu. Menikah di KUA RP 0. Menikah di tempat yang ditentukan 600.000. Murah, masa ya nggak bisa. Muadzin sini, imam sini pengen nikah sama anak bapak di sini nggak bisa menikah. Kan orang gratis nikah. Alhamdulillah. Siap ya, jangan gak nikah anak. Yakin sama Allah. Jelas apa enggak? Tenang dengan iman apapun. Corona C-nya ceria.
Yang kedua, O adalah olahraga. Apa Bu? Olahraga ada dua macam. Olahraga batin, ibadah, zikir, baca Al-Quran, sholawat, istighfar. Olahraga fisik, gerak dari rumah jalan ke masjid. Nanti pulangnya lewat jalan yang lain, sapa orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu jalan ditambah kenceng dikit, tambah jauh dikit, banyak ketemu orang. Itu sekaligus silaturahim. Bagaimana mungkin gak sehat? Oh, orang ke masjid pasti sehat, apalagi jalan kaki. Bangun jam 3 itu gak semua orang bisa. Lah saya kan bangun jam 3:04 tadi. Bapak lu nyampe, saya udah nyampe sini. Saya bisa tahajud 4 rakaat di sini. Jam 3 seperti saya bangun. Jam 3, 4:04 udah bangun. Udah nyampe sini. Ternyata cepet banget kalau jam segitu Pak ya. Berarti bener tuh. Tol BSD hanya 10 menit dari tol BSD. Ternyata kalau jam segitu Pak. Perumahan itu kan ada di Pampang itu, 5 menit dari BSD, tol BSD. Ternyata jam segitu. Kan ada tulisannya tuh, syarat untuk berlaku. Gitu ada tulisan begitu. Jadi katanya, wah begitu macet begitu, Ciater sampai sini. Kan itu nggak ada jam berapa, Pak. Pokoknya yang penting ada waktu di mana dari keluar tol BSD ke sini itu cuma 10 menit. Kapan itu? Ya jam 3, jam 4. Jam 4:30 udah ada angkot. Oke, saya lanjut. Masya Allah. Olahraga. Ya, fisik kencang kuat nih. Dua-duanya olahraga. Yang ketiga, dan niatkan juga Pak kesini naik masjid ini, naik tangga ini olahraga dan ibadah sekaligus. Jadi males, masjidnya tinggi. Ada yang begitu nggak? Nggak ada di sini, yang itu di rumah pasti. 2O olahraga. R resik apa? Jawab, resik apa? Orang baru belajar cuci tangan sekarang. Kita mah orang Islam sejak lahir, dibersihkan sama bidan. Bersih baru kasih bapaknya Pak adzan. Betul? Tadi dibersihkan dengan fisiknya, kemudian begitu keluar dibersihkan hati, jiwanya, rohani dengan Allahu Akbar. Kamu tuh makhluk Allah. Waktu di rahim 4 bulan Allah sudah ngomong sama kamu. Alastubikum qaulu bala syaitan udah ngomong. Sekarang kamu ketemu sambut Allahu Akbar di telinga kanannya. Akhirnya Allahu Akbar lagi. Kalimat tauhid, kalimat akbar yang pertama terdengar di telinga sang bayi. Disucikan. Lalu baca doa agar jauhkan dari setan, gangguan setan. Lalu ditahniah, panggil oleh ulama yang ahli ditahniah. Ya, jangan langsung kasih makan, Bu. Nih, makan bisa. Bapak ibu susah lah kamu lahir. Namanya apa? Coronawati. Astagfirullah. Kenapa? Lahir menyambut corona. Ada nggak begitu? Laki-laki Krismono. Aduh. Itu R. Resik. Mau ke masjid, bukan hanya cuci tangan, tapi berwudu. Bukannya wudu, sebelum wudu pipis dulu. Betul? Toharoh dia. Setelah itu berwudu. Bukan hanya cuci tangan, tapi seluruh tubuh wudu. Anggota wudu, tangan sampai pergelangan, kumur-kumur, hidung, wajah, ya. Kemudian tangan sampai siku-siku, kemudian ubun-ubun atau bagian dari kepala, telinga, kaki, semuanya. Bikin enggak resik. Resik itu bahasa Sunda, Pak. Bahasa Jawanya? Resik. Beda sedikit. R itu resik. Kemudian yang ke O yang ketiga, O yang kedua berarti ya. C O R O lagi. O-nya itu ogah junk food. Apa? Ora gelem mangan goreng-gorengan, ora gelem mangan sing gorengan kabeh iki. Gorengan yang digoreng minyak jenuh. 3 hari enggak diganti minyaknya. Maka bilang sama tukang gorengan, "Reng, mana minyaknya lihat. Kalau udah hitam, beli tapi dibuang." Itu udah termasuk junk food. Makanan yang sampah. Makan instan yang itu tuh sampah. Yang
Apa ayamnya disuntik yang 2 bulan udah gemuk gede, isinya daging semua, itu lemak semuanya. Ogah junk food. Sekali-kali makan boleh ya, anak biar tahu lah. Maksudnya nggak ngerti makan di mana, di dede itu. Masa nggak tahu? Aku nggak pernah. Ya sekali-kali biar ngerti. Hut juga tahu makan di situ. Nanti promosi dikiranya. Biar tahu cerita, tapi sekali-kali. Ya, halo. Ogah junk food. Kenapa? Itu jenuh minyaknya, lemaknya, dan itu jahat dalam tubuh, jahat. Bapak cepat gendut tapi jalannya susah. Alah, perutnya gede tapi wajahnya tua. Ada begitu sini? Siapa yang mana? Dari tahun 91 saya tuh udah kesini. Sekarang tahun berapa? Berapa puluh tahun tuh? Dulu masih muda, sekarang udah tua. Tapi kan tampang tetap keren. Saya ngelihat betul tuh. Karunia Allah saya sampaikan. Kenapa? Corona, ceria, olahraga, resik kan? Kemudian ogah junk food, sekali-kali aja makan. Kemudian yang terakhir itu N ini apa? Ngaso. Lemaksa untuk baik kan boleh. Ngaso NG. Ngaso apa itu? Istirahat yang cukup. Corona harus bikin istirahat, jangan banyak belanja. Betul? Mata kurangi kemana-mana, kakinya kurangi jalan ke mall, kurangi. Ngaso secara hakiki adalah istirahatkan hatimu dari dosa, dari buatan buruk, dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Fokuskan pada Allah. Nanti akan tenang. Tujuannya ke situ tuh. Tenang dengan iman, dengan ibadah. Itu akan tenang. Dengan istighfar, dengan sholawat, dengan ngaji. Tenang apa enggak? Kalau ini enggak tenang, berarti niatnya yang salah. Ada apa kesini enggak tenang? Karena Rasulullah udah jamin. Ya, dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, ya. Orang yang ke masjid dia taklim, maka Rasulullah jamin 4. 1, dijadikan hatinya tenang. Yang kedua, kasih rahmat Allah. Yang ketiga, dijaga malaikat. Dan yang keempat, Allah bangga-banggakan. Halo? Cepet ya waktunya. Karena asik. Saya baru 1 perkara ini, senangnya belum. Aduh, udah ya. Lihat balan depan minggu ketiga lagi. Masa tetap aja nggak mau? Ya, ketiga udah di sini aja saya ya. Beres lah urusan itu mah. Rekening ada. Nggak usah pakai amplop sekarang Pak. Tenang, rezeki Allah yang atur. Kalau begini kan itu bisa datang rezeki pasti. Saya ulang lagi, M-nya ngaso Pak. Rasulullah itu habis isya tuh enggak apa-apa lagi tidur. Supaya apa? Jam 3 bangun. Sekarang subuhnya jam 4:29 menit. Tadi, besok lebih cepat lagi. Makin cepat. Berarti tahajud kita juga makin cepat waktunya. Kenapa? Waktu terbaik. Dalam Al-Quran Allah katakan wabil ashari hum yastaghfirun. Ikuti, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Berarti saat istighfar terbaik adalah saat sahur. Yaitu kapan tuh? Setengah jam sebelum subuh, 5 menit sebelum subuh, 1 menit sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh kita sudah di sini. Sempat sholat tahiyat masjid, sempat sholat yang lagi dan sempat berdoa istighfar. Sambil jalan juga istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab, tidak akan menurunkan corona ini ke kita selama komplek ini masih ada.
ada yang istighfar. Berarti mereka yang sekarang di sekitar kita ini, dia itu utang sama kita, tapi kita sedekah kepadanya, maka kita juga balas pada dia. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Ya Allah, ampunkan mukminat, laki perempuan, ya, muslim laki perempuan yang hidup dan yang sudah wafat. Alhamdulillah. Keluarga kita, Allahumma Rabbana ighfirli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqul hisab. Ya Allah, ampuni aku, orang tuaku, ya, dan mukminin mukminat ketika nanti menghadapi hisab. Jadi kita ini investasi kepada banyak orang, tapi jangan dihitung-hitung karena orang juga investasi untuk kita. Karena kalaupun orang tidak mendoakan, malaikat mendoakan. Malaikat mendoakan yang sama dengan doa kita pada orang lain yang orangnya tidak tahu kita doakan. Jadi kita dapat doa, mendoakan orang dapat doa. Maka senanglah mendoakan orang lain. Alhamdulillah. Tuh saat ersik ngasuk, banyak istirahat. Siang ada tidur walaupun 5 menit 10 menit ada tidur. Dan yang terakhir adalah Allah, tujuanku Allah bergantung. Sekarang kita balik, ya, jangan korona lagi. Anoroj, corona, anoroj. Allah first, yang pertama. Ibadah baikin, ikut protokol. Kemudian O-nya ogah junk food, sorry. Ngaso dibagusin. Kemudian O ogah junk food. Kemudian R resik bersih. O olahraga. Dan C-nya ceria. Dibalik Allah dulu. Jadi anoroj. Dibalik biar gampang corona. Ya Allah dulu baru yang lain. Oke, itu agar tenang, agar terhindar dari corona. Agar terhindar corona. Agar terhindar dari corona lagi. Ya, ingat itu. Sekarang bagaimana mendatangkan kesenangan? Orang yang tenang pasti senang. Tapi orang yang senang belum tentu senang. Apa yang mendatangkan kesenangan? Semua yang bersifat indrawi, semua yang bersifat penglihatan, pendengaran, itu semua bikin senang. Kata Rasulullah dalam surah hadisnya, salah satunya apa? Yaitu pertama adalah al-maratus sholihah, yaitu istri yang soleh. Itu bikin senang, Pak. Bikin tapi bikin bahagia apa enggak? Belum tentu. Ternyata ngeselin walaupun cantik. Seneng malam tapi paginya udah nyakitin. Ada nggak begitu, Pak? Sini, Pak. Nanya Bapak. Kalau Ibu ada. Ada nggak, Pak? Ya? Banyak tuh, satu aja. Gimana, Pak? Bukan istri Bapak kan? Bukan. Karena sampai sekarang masih rukun. Ya, alhamdulillah. Tuh, yang kedua, rumah yang luas. Darun wasi'un, rumah yang luas. Bukan rumah yang gede, yang tinggi, yang tingkat, enggak. Tapi qalbun wasi'un, yaitu hati yang penuh syukur, yang sabar, yang ikhlas, yang tawakal. Hati yang ridho. Apa, Pak? Ridho. Hatinya luas bukan karena rumah yang gede, yang luasnya 100 meter, enggak. Kamarnya 100 meter, kamarnya doang. Rumah yang bagus itu yang kecil tapi cantik. Terasa luas karena semua dindingnya kaca, cermin, jadi luas banget rasanya. Bukan juga itu, tapi rumah yang dijaga dengan baik. Siapa yang jaga? Allah. Dengan apa? Hatinya tentram, bersyukur punya rumah. Alhamdulillah. Walaupun begini lunas nih, tenang, alhamdulillah. 10 tahun, Pak, di Kendaman Kedong, lunas dong, alhamdulillah. Tenang apa enggak? Tenang. Berarti bukan karena rumahnya bikin tenang, tapi karena
Karena Allah bikin lunas. Kalau bisa nggak Allah bikin nggak lunas? Banyak ditarik dari BTN-nya, ditarik leasingnya. Banyak kayak begitu. Karena Allah bikin tenang. Maka alhamdulillah rumah bukan besar, bukan gede, bukan tingkat, tetapi rumah yang luas, air qalbun wasi'un, yaitu rumah yang penghuninya penuh rasa syukur, sabar, ikhlas, tawakal di semua keadaan. Itu. Dan yang ketiga adalah tunggangan atau apa namanya, kalau ini motor, kalau ini kuda, kalau ini apa? Ya, kendaraan yang mantap. Tidak perlu mobil, tidak perlu motor, tidak perlu sepeda, tapi punya sedekah. Kendaraan itu tidak harus benar-benar seperti fisik itu, tetapi kita benar punya, dan punya itu mengantar ke masjid. Nongkrong di masjid kayak saya itu, mobil di pinggir masjid. Bapak enggak kan? Orang terbungkus rapi, terkunci ya enggak? Kan dekat Ustaz. Oh iya benar. Tapi Bapak jadwalkan keluarganya punya kendaraan yang bagus. Apa itu? Amal soleh. Apa itu? Sedekah. Apa itu? Jariah. Apa itu? Wakaf. Keluarganya juga bekali dengan itu. Apa? Supaya punya kendaraan menghadap Allah. Lewat siratal mustaqim, sirat juga gampang. Dan kendaraannya adalah amal soleh. Kendaraan fisiknya apa? Ya punya mobil, ya punya motor, ya punya, di rumah punya beneran. Secara itu menyenangkan. Kemana-mana gampang menyenangkan, ya. Dan yang terakhir apa ya, lupa saya. Ntar saya cek, saya punya setan juga kok. Ya punya 2 modal tuh Ustaz juga. Emang ibu ke masjid biar makan gitu. Oh enggak, itu tempat lain, sini mah enggak ya. Maafin ya Bu. Nah nasi tadi udah saya siapin kok hilang. Istri yang terakhir, jarun solihun, yaitu tetangga yang baik, teman yang baik, tetangga yang baik, pandangan yang baik, ya. Pertama tadi istri yang solehah, berarti suami juga yang soleh, anak-anak yang soleh-solehah. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, kendaraan yang bagus, bukan yang mewah, yang bagus, ya. Dan yang keempatnya adalah punya tetangga yang baik, yang tidak bikin masalah. Yang depan rumahnya tidak dibikin tanggul yang tinggi sehingga dia lewat juga susah, dia sendiri juga susah lewatnya. Siapa yang bikin? Pak RW dulu. RW kemana? Udah meninggal. Sekarang nyisain siksa tetangganya. Kalau saya jadi RW sini nggak usah ada gitu, sepakat aja panduk di rumah, pelan-pelan jalan di komplek, karena ini bukan jalan raya. Yuk kita sepakat jalannya dengan tenang, dengan damai. Sebelum berangkat baca bismillah tawakkaltu ala Allah, pulangnya alhamdulillah sampai rumah, dan damai di kantor, damai di jalan, damai di perumahan, damai di masjid, semuanya damai. Tetangga yang menyenangkan, tetangga yang baik akan menghadirkan kesenangan dan lahir ketenangan, insya Allah. Pertama iman yang membuat kita tenang. Kemudian yang senang adalah istri yang soleha, tetangga yang baik, rumah yang luas, dan kendaraan yang baik. Pas, udah kita sholat sunnah isyraq. Nggak ada pertanyaan kan? Nggak boleh. Kenapa? Itu menyusahkan orang. Lah iya nanya kan nyusahin saya. Ya kalau bisa jawab. Jadi yang paling bagus pengajian nggak usah nanya. Kenapa? Nyusahin ustaz. Ini tetangga saya yang baik, nggak usah nyusahin, nyenengin saya ya. Ini tetangga sekarang jamaah saya yang baik, berarti nggak usah nyusahin saya. Itu salah satu yang mendatangkan kesenangan. Betul apa enggak? Jadi nggak usah nanya. Oke, kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya dzal jalal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakah
wa an taqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghna fadlika amman siwa. Ya Allah, ampunkan segenap dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, kakek nenek buyut kami, mertua kami, anak istri suami cucu mantu kami, dan dzurriyyah kami, keturunan kami. Ya Allah, tegakkan ibadah salat dalam keluarga kami, tegakkan ibadah salat di komplek perumahan kami, sanggupkan kami laksanakan dengan baik. Ya Allah, ceriakan kami, sehatkan kami, mampu olahraga, mampu bersih, mampu menjauhi makan-makan yang junk food, yang tidak memberi kesehatan dan justru membawa penyakit, dan bisa istirahat sebaik mungkin pikiran, hati, jiwa dan fisik kami, dan mampukan pula ya Allah kami mendekat, dekat sedekat erat denganmu, sehingga tenang, bahagia dan senang yang diperoleh. Dan Allah maksud ananal bala, ya Allah bebaskan, jauhkan dari bencana, bala, musibah, fitnah, dan semua penyakit serta ta'un, lebih saat inilah corona dan yang lainnya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina. Mudahkan semua urusan kami ya Allah, jauhkan dari kesulitan, mudahkan semua urusan anak-anak kami, sekolah anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami, pesantren anak-anak kami, sampai selesai dengan nilai yang terbaik, mendapat akhlak yang mulia, bimbingan ibadah yang baik, dan kembali ke rumah dengan ilmu yang manfaat, akhlak yang mulia dan berkah. Kemudian bisa kuliah sampai selesai, menikah, mendapat jodoh yang baik, yang soleh atau yang solihah, yang kaya, yang ganteng, yang cantik, yang menyenangkan jiwa hati kami dan qurrata ayun anak-anaknya. Dan kemudian ya Allah wafat husnul khotimah, nikmat di kubur, selamat dalam sirat, dan di hari kemudian, di hari akhir, di singgasana cintamu, kepertemukan di singgasana cinta surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafurul alamin walhamdulillahi alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih sahabat-sahabat yang belum nonton di IG, bisa lihat di YouTube di Dai Asyik. Ya, klik aja begitu maka akan ketemu saya. Dan jangan lupa di subscribe, like, and share. Asik? Tanpa salaman, sholat sunnah isya di situ tempat masing-masing. Dan setelah itu baru kita makan bareng. Kan keren. Kalau yang udah selesai kan gak enak makan duluan. Terima kasih yang udah makan, gak apa-apa ya, karena mungkin lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.